Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan tentang konsep ekonomi Veblen, Weber, dan Fisher. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada Alenta Elsa Briana dengan akhiran NIM 001. Yang kedua ada Amelia Salsabila Nuri Zahra dengan akhiran NIM 009. Yang ketiga ada Fernanda Amalia Putri dengan akhiran NIM 098. Yang keempat ada Khusnul Khotimah dengan akhiran NIM 099. Dan yang terakhir ada Rizky Aulia Momba Boymasa dengan akhiran NIM 101. Simak video kita terus ya. Pertama ada konsep ekonomi Veblen atau yang biasa dikenal dengan nama Thorstein Bunde Veblen. Ia seorang ahli dalam bidang ekonomi dan sosiolog Amerika dan pemimpin pergerakan ekonomi institusional. Ia lahir pada tanggal 30 Juli 1857 dan meninggal pada tanggal 3 Agustus 1929. Teori Veblen mengacu pada berbagai konsep yang diperkenalkan oleh Thorstein Veblen, seorang ekonomi dan sosiolog Amerika yang hidup pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Beberapa konsep penting dalam teori Veblen. Yang pertama ada konspikuitas konsumsi. Veblen berpendapat bahwa konsumsi masyarakat sering didorong oleh keinginan untuk menunjukkan status sosial dan kekayaan mereka kepada orang lain. Yang kedua ada konsep pelengkap. Ini adalah konsep yang mengacu pada perilaku konsumen yang mengikuti tren sosial dan budaya. Yang ketiga ada kemalasan konspikuitas. Veblen juga memperkenalkan ide bahwa dalam masyarakat tertentu, tampil santai atau malas bisa dianggap sebagai tanda status sosial yang tinggi. Ada juga karya bukunya. Yang pertama ada The Theory of Leisure Class 1899, The Theory of Business Enterprise 1904. Yang kedua ada The Instinct of Workmanship and the State of the Industrial Art, terbit tahun 1914 dan tahun 1920 dipublikasikan kembali dengan judul The Vested Interest and the Common Man. Yang ketiga ada The Engineer and the Price System 1921. Yang keempat ada Absent Ownership in Recent Time. Yang kelima ada The Size of America. Konsep ekonomi Veblen merujuk pada teori yang dikemukakan oleh ekonomi Amerika Thorstein Veblen dalam bukunya yang berjudul The Theory of the Leisure Class, teori kelas berkecukupan, pada tahun 1899. Konsep ini mengemukakan ide penting diantaranya konsumsi konspektual, hamburan dan pemborosan tenaga kerja, perubahan selera. Dalam esensi, konsep ekonomi Veblen membahas peran simbolisme dan konsumsi dalam masyarakat, serta bagaimana ini memengaruhi perilaku konsumen dan tatanan sosial. Teori ini telah memberikan dasar bagi pemahaman perilaku konsumen dalam konteks budaya dan status sosial. Yang kedua ada konsep ekonomi Weber atau yang biasa kita kenal dengan nama Max Weber, adalah seorang sosiolog ekonomi politik dan filsuf Jerman yang lahir pada tanggal 21 April 1864 di Erfurt, Jerman dan meninggal pada tanggal 14 Juni 1920 di Munich, Jerman. Ia dikenal dalam bukunya yang sangat terkenal yaitu The Protestant Ethics and the Spirit of Capitalism 1958. Ia menjelaskan bahwa ada pengaruh nyata ajaran agama Protestan terhadap perilaku dan kemajuan ekonomi. Teori Weber merujuk pada konsep yang dikemukakan oleh Max Weber, seorang sosiolog dan ekonomi Jerman yang sangat berpengaruh dalam berbagai bidang ilmu sosial. Salah satu teori utama yang dikembangkan oleh Max Weber adalah
teori rasionalisasi dan konsep pemikiran rasional atau rationalization and the rationality. Ada beberapa poin kunci dalam teori Weber, meliputi yang pertama, rasionalisasi. Weber menggambarkan rasionalisasi sebagai suatu proses di mana masyarakat modern menggantikan tradisi dengan pemikiran yang lebih rasional dan terorganisir. Ini mencakup penggunaan hukum, birokrasi, dan institut formal lainnya dalam mengatur kehidupan sosial dan ekonomi. Yang kedua ada pemikiran rasional. Weber membedakan tindakan rasional menjadi dua tipe utama. Tindakan berdasarkan pertimbangan nilai dan tindakan berdasarkan pertimbangan tujuan. Tindakan berdasarkan pertimbangan nilai mengacu pada tindakan yang dipandu oleh nilai-nilai, prinsip-prinsip, atau keyakinan yang mendasari. Sedangkan tindakan berdasarkan pertimbangan tujuan mencakup tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan secara efisien. Teori Weber memiliki dampak signifikan pada pemahaman masyarakat modern, perkembangan ekonomi, dan sifat-sifat organisasi dalam masyarakat. Weber mengemukakan konsep penting yaitu etika Protestan, semangat kapitalisme, rasionalisasi dan birokrasi, pembagian kerja dan spesialisasi. Teorinya memberikan wawasan tentang bagaimana budaya, agama, dan sistem sosial memengaruhi perkembangan ekonomi dan sosial, serta perubahan dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern. Konsep ekonomi Weber merujuk pada teori yang dikemukakan oleh Max Weber, seorang sosiolog dan ekonomi Jerman dalam karyanya yang dikenal The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme, yang diterbitkan pada tahun 1905. Konsep ekonomi Weber menyoroti hubungan antara etika, agama, budaya, dan perkembangan ekonomi, serta bagaimana faktor-faktor berkontribusi pada munculnya kapitalisme modern. Teorinya telah memengaruhi pemahaman tentang sejarah ekonomi dan sosiologi ekonomi. Yang terakhir ada konsep ekonomi Fisher yang biasa dikenal dengan Irving Fisher, merupakan seorang ahli ekonomi sekaligus aktivis kesehatan berkebangsaan Amerika Serikat. Ia lahir pada tanggal 28 Februari 1867 di Saugerties, New York, Amerika, dan meninggal pada tanggal 29 April 1947 di New York, Amerika. Dalam perkembangan ilmu ekonomi, karya Irving Fisher menjadi sangat dikenal perihal tiga permasalahannya, yaitu yang pertama sebagai pencipta teori konsep angka, indeks, dan pengembangan sebagai peralatan analisis yang sangat berarti dalam kerangka pemikiran teoritis maupun dalam permasalahan praktis. Yang kedua ada teori kuantitas uang. Fisher mengemukakan bahwa dalam teori kuantitas uang, jumlah uang yang beredar akan berbanding lurus dengan perubahan harga. Ia juga menjelaskan bahwa peningkatan jumlah uang dapat menyebabkan inflasi. Yang ketiga ada teori suku bunga. Fisher juga mengembangkan teori suku bunga yang menciptakan kaitan antara tingkat suku bunga nyata setelah penyesuaian untuk inflasi dan tingkat suku bunga nominal tanpa penyesuaian untuk inflasi. Persamaan Fisher mengaitkan suku bunga nominal atau R dengan suku bunga real atau I dan laju inflasi atau P. Dalam rumus, R sama dengan I plus P. Konsep ekonomi Fisher merujuk pada kontribusi Irving Fisher, seorang ekonomi Amerika terkemuka dalam berbagai aspek ekonomi. Fisher dikenal karena sejumlah teori dan konsep ekonomi yang diembuskan. Dua konsep utama yang berkaitan dengan Irving Fisher adalah sebagai berikut: persamaan Fisher dan teori kuantitas uang. Konsep ekonomi Fisher memiliki dampak yang luas dalam analisis ekonomi dan kebijakan moneter. Fisher memainkan peran penting dalam pengembangan pemahaman kita tentang peran uang dalam perekonomian dan bagaimana pengaruh dapat diukur dan diinterpretasikan. Cukup sekian penjelasan dari kelompok 4.
yang usai begitu cepat, sama halnya dengan dia yang kisahnya singkat, tapi kenangannya yang melekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.